Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembacaan kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, fayaqulul 'abdul faqirul muttarru li rahmati rabbihil halimil khabir. Maka berkata hamba yang fakir, yang butuh kepada rahmat Tuhannya, yang maha pemurah lagi maha mengetahui. Likasrati taqsiri wal masawi, karena banyaknya kelalaian dan dosa-dosa. Abu Abdul Mu'ti Muhammadun Nawawi bin Umar Al-Jawi. Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi, putra dari Kiai Umar, orang Jawa. Asy-Syafi'i mazhaban. Syafi'i mazhabnya, Al-Bantaniyu ikliman, Banten daerah asalnya, At-Tanara mansya'an wadaran, Tanara tempat kelahiran dan kampung halamannya. Ghafarallahu dzunubahu, semoga Allah mengampuni segala dosanya. Wa satara fid daraini uyubahu, dan semoga Allah menutupi segala aibnya di dunia dan di akhirat. Pembacaan sampai di sini. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang biografi Syekh Nawawi. Beliau nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi, putra dari seorang kiai di daerah Tanara, yaitu Kiai Umar. Beliau dilahirkan tahun 1813 Masehi dan wafat pada tahun 1897 Masehi. Syekh Nawawi kecil mendapat pendidikan agama langsung dari orang tua beliau sampai usia 8 tahun. Kemudian orang tuanya menyerahkan kepada seorang ulama besar di Banten, yaitu Kiai Sahal, sampai di usia 12 tahun. Pada usia 12 tahun, orang tuanya mengirimkan Syekh Nawawi ke seorang ulama besar di Purwakarta, yaitu Syekh Baig Yusuf. Di sanalah Syekh Nawawi mendapatkan pendidikan dan ilmu-ilmu agama lebih luas lagi, sampai usia beliau 15 tahun. Dan pada usia 15 tahun, beliau berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Selesai melaksanakan ibadah haji, beliau tidak kembali ke tanah air. Beliau menetap selama 3 tahun di Tanah Suci untuk memperdalam dan menggali lagi ilmu-ilmu agama kepada ulama-ulama di Tanah Suci. Akhirnya pada usia 18 tahun beliau kembali ke tanah air. Beliau mengajar dan berdakwah, dan juga berjihad, berjuang melawan Belanda atas ketidakadilan dan kesewenang-wenangannya terhadap rakyat Indonesia. Melihat kegigihan Syekh Nawawi berdakwah dan melawan Belanda, Belanda akhirnya membatasi ruang gerak dakwah beliau dan mengejar-ngejar beliau. Dan pada tahun 1825 akhirnya Syekh Nawawi memutuskan untuk kembali ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Di sanalah beliau habiskan waktu-waktu untuk mengajar dan berdakwah sampai menjadi ulama besar dan dikenal dunia selama beliau berada di Tanah Suci. Karangan beliau begitu banyak, di atas 100 karangan beliau. Satu di antaranya adalah Kasyifatus Saja yang saya baca saat ini. Karamah beliau juga Allah perlihatkan kepada Syekh Nawawi. Nah, terjadi pada suatu saat Habib Utsman merehab
Masjid An-Nawir yang terletak di Pekojan. Masjid tersebut dibangun pada tahun 1760 dan di masa Habib Utsman direhab, diperluas sehingga tidak menghadap ke arah kiblat. Syekh Nawawi menegur Habib Utsman dan memperlihatkan Ka'bah langsung dari Pekojan. Disitulah kagumnya Habib Utsman kepada Syekh Nawawi, padahal beliau saat itu masih usia 18 tahun. Yang kedua karomah beliau adalah saat beliau mengarang kitab di tempat gelap, beliau masih tetap bisa melanjutkan karena jari telunjuk beliau menjadi lampu, sehingga jari telunjuk beliau cacat karena seringnya dipakai untuk penerang saat beliau mengarang kitab. Dan juga murid-murid beliau yang jadi para ulama besar begitu banyak, menyebar di seluruh Indonesia dan bahkan di luar Indonesia. Di antaranya Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan dan lain-lain sebagainya. Banyak lagi ulama-ulama besar di Indonesia yang murid-murid beliau. Demikian sedikit tentang sejarah Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.